Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para ikhwan sekalian, kawan-kawan di teladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang qawaid Qur'aniyah, yaitu kaidah-kaidah dari Al-Qur'an yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Di antara kaidah yang penting yaitu kaidah yang diambil dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an, yaitu wala taziru waziratu wizra ukhra, ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, yang artinya seseorang tidak akan atau tidak, bukan, seorang tidak memikul, ya, tidak memikul dosa orang lain. Kaidah ini penting karena disebutkan dalam banyak ayat. Ini kaidah penting dari beberapa sisi, di antaranya disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surat Al-An'am 164, ya. Al-An'am ayat 164. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Isra ayat 15. Ayat 15. Kemudian yang ketiga adalah Quran surat Fatir ayat 18. Kemudian Quran surat Az-Zumar ayat 7. Kemudian di antaranya Quran surat An-Najm 38. Jadi ada 5 tempat. Dan ada juga ayat-ayat yang semakna dengan ini, ya, tapi ini di antara yang lafalnya wala taziru waziratu wizra ukhra, ya. Orang tidak memikul dosa orang lain, ya. Agar ini menenangkan kita bahwasanya kalau kita tidak bersalah, kita tidak akan menanggung dosa orang lain. Kalau kita tidak punya andil dalam terjadinya kemaksiatan atau kriminal tersebut, maka kita tidak akan dikenai beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan dalam 5 ayat, ini menunjukkan pentingnya kaidah ini. Satu ayat saja sudah bisa menjadi kaidah dalam kehidupan, apalagi disebut oleh Allah sampai 5 ayat. Demikian juga ternyata kaidah ini bukan cuma ada dalam Al-Qur'an. Kaidah ini bukan cuma dalam Al-Qur'an, bukan hanya dalam Al-Qur'an, bahkan disebutkan dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm 36 kalau tidak salah, ya. Surat An-Najm ayat 36 sampai 41, ya. Saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yajzahu al-jazaa'al awfa." Yang artinya, apakah belum dikabarkan kepadanya bima fi suhufi Musa, tentang apa yang terdapat dalam lembaran-lembaran Nabi Musa. Ada yang mengatakan Taurat, ada yang mengatakan lembaran-lembaran yang lain, tapi intinya kitab suci yang ada pada Nabi Musa. Wa Ibrahim alladhi waffa, demikian juga yang terdapat pada lembaran-lembaran Ibrahim alaihissalam. Kitab suci yang Ibrahim bawa dari Allah Subhanahu wa taala, isinya
alla taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya tidak ada seorang akan menanggung dosa yang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya seorang tidak akan mendapatkan hasil kecuali apa yang dia lakukan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sungguhnya hasil perbuatannya akan diperlihatkan. Tsumma yajzahul jazaa'al awfa, kemudian akan dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang penuh, ya. Jadi di antara yang tertulis dalam misalnya dalam yaitu amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra alla taziru waziratun wizra ukhra. Jadi ternyata sudah terdapat dalam suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Dalam suhuf Musa, lembaran-lembaran kitab suci Musa dan Ibrahim. Jadi bukan cuma dalam Al-Quran. Ketika ternyata nabi-nabi sebelumnya kitab-kitab sucinya menyebutkan juga tentang kaidah ini, menunjukkan akan pentingnya kaidah ini, ya. Kemudian di antara pentingnya kaidah ini adalah sangat kita perlukan dalam kehidupan. Ya, kita waspada dan berhati-hati di antara pentingnya kaidah ini. Sering kita kita perlukan kaidah ini dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Intinya jika tidak berpartisipasi dalam suatu kemaksiatan, maka jangan khawatir. Tidak ikut serta dalam suatu maksiat, maka pasti aman di akhirat. Pasti aman di akhirat. Karena Allah tidak akan memikulkan beban dosa orang kepada kita. Namun hati-hati jika ternyata ikut serta dalam maksiat, meskipun eksekutornya, pelakunya orang lain, maka akan ikut menanggung. Ya. Yang ini, kaidah ini menggambarkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan adilnya Allah. Adilnya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini secara sederhana tentang pentingnya kaidah ini, ada 3 poin kaidah ini yang menunjukkan urgennya kaidah ini. Kita akan bahas setelah ini, tolong di salin. Baik. Berikutnya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan lafal wizr. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Artinya seorang tidak akan memikul beban orang lain. Sini wizr secara bahasa Arab artinya beban yang dipikul. Ya, karena kaidah tadi kita mengatakan seorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Ya, dosa disebut dengan wizr, suatu beban yang dipikul, menunjukkan beberapa faedah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dosa itu memberatkan dan merupakan beban di dunia, terlebih lagi di akhirat. Oleh karenanya, orang yang melakukan dosa tidak akan tenang. Meskipun dia berfoya-foya, meskipun dia kaya raya, dia ada beban dalam dirinya. Ya, kalau dia bermaksiat, dia pasti beban. Bahkan di dunia, ya, saya katakan tadi, di dunia meskipun dia berfoya-foya, dia akan merasa berat. Dia akan merasa berat. Hidupnya tidak akan tenang.
Ya, tidak akan tenang. Meskipun casingnya kelihatannya mewah, kelihatannya santai, dia tidak akan tenang. Karena itu dosa, makanya disebut dengan wizr. Alla taziru wizra ukhra. Alla taziru waziratun, alla taziru waziratun wizra ukhra. Bahwasanya seorang tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Terlebih di akhirat, ya. Terlebih lagi di akhirat dia akan memikul beban, ya, yang jelas, ya. Kemudian makna kenapa disebut beban? Kenapa dosa disebut dengan beban pikulan? Kenapa dosa dinamakan beban yang dipukul? Karena ini adalah tadi sudah kita jelaskan. Pertama, kenyataannya ada dosa yang benar-benar dipikul. Yang benar-benar dipikul pada hari kiamat. Yang kedua tadi, sebagaimana dijelaskan tadi, bahwasanya karena dosa adalah beban. Ya. Dosa adalah beban. Ya, ini sebabnya dosa adalah beban. Adapun dalil-dalil juga menunjukkan bahwasanya dosa akan dipikul, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, dosa itu benar-benar dipikul oleh seorang pada hari kiamat kelak. Meskipun ini juga adalah kinayah, tapi memang kenyataan di akhirat ada orang yang memikul dosa. Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha shibran minal ardi zulman fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i aradin." Siapa yang mengambil satu jengkal tanah orang dengan kezaliman, dia ambil tanah orang dengan kezaliman, bukan hak dia tapi dia ambil, maka akan dibebankan kepada dia pada hari kiamat kelak tanah tersebut 7 lapis bumi. Mengerikan. Digantung di lehernya, disuruh pikul. Sangat berat. Tanah saja entah berapa kilo panjangnya, kemudian dia ambil satu jengkal ini satu sampai penghujung bumi akan dia pikul sampai 7 lapis bumi. Dia pikul mengerikan di lehernya. Apalagi kalau dia ngambil 1 meter, apalagi kalau ngambil 1 hektar, dia ngambil tanah orang, akan dibebankan kepada lehernya pada hari kiamat kelak. Nah, ini adalah perkara yang mengerikan. Contoh lagi, ada seorang yang tidak bayar zakat di antaranya zakat hewan, atau mengambil harta yang bukan hak bagi dia. Dia ambil hewan-hewan yang bukan hak dia, seperti mengambil harta gulul. Apa itu harta gulul? Yaitu harta ghanimah setelah peperangan. Dia ambil sebelum dikumpulkan oleh panglima dan dibagikan secara resmi oleh panglima. Dia ambil terlebih dahulu. Intinya dia mengambil harta yang haram. Maka dia akan dipikulkan kepada dia pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La alfiyanna ahadakum yaumal qiyamati ala raqabatihi syatun laha thugha." Aku tidak ingin bertemu dengan sungguh aku akan bertemu dengan salah seorang dari kalian pada hari kiamat kelak. Di atas lehernya ada seekor kambing yang mengembek. Dia pikul. Itu ternyata kambing haram yang diambil ketika di dunia. Ya. Kemudian juga ala raqabati farasun lahu hamhamah. Kemudian ada lagi orang yang memikul kuda di atas pundaknya sambil kudanya meringkik mengeluarkan suara. Ya, mengeluarkan suara, ya. Ini adalah kuda yang haram yang pernah diambil ketika di dunia, dipikul oleh dia. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah aghithni." Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah tolonglah aku." Fa aqul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, "La amliku laka syai'a." Aku tidak bisa menolong kau sama sekali. Jadi ada orang-orang yang minta tolong sama Nabi, Nabi tidak bisa tolong pada hari kiamat kelak. "Qad ablagtuka," aku telah menyampaikan peringatan kepada engkau. Kemudian wa ala raqabati ba'irun lahu rugha, ya. Atau aku bertemu dengan seorang di antara kalian memikul di atas raqabah, di atas lehernya ada onta yang mengeluarkan suaranya. Yaqulu ya Rasulullah aghithni. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah tolonglah aku." Fa aqul la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Aku tidak bisa menolong kau sama sekali, aku telah beri peringatan kepada engkau. Wa ala raqabati samit dan seterusnya, ya. Jadi Rasulullah menyebutkan bagaimana dia memikul beban pada hari kiamat, benar-benar dipikul pada hari kiamat kelak. Jadi seorang waspada, ya, karena dosa itu bikin masalah di dunia maupun di akhirat. Makanya dosa dinamakan dengan beban, wizr.
di dunia merupakan beban hidup meskipun kelihatannya mewah-mewah, foya-foya tapi ini beban hidup. Di akhirat benar-benar dia pikul, kalau enggak dia akan memikul berbagai macam penderitaan. Di akhirat kelak merupakan beban penderitaan. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi punya kaidah bahwasanya seorang tidak akan memikul dosa orang lainnya. Seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Adapun jika ternyata dia dia ternyata punya peran dalam terjadinya maksiat tersebut, maka dia akan menanggung beban dosa tersebut juga. Perhatian ini. Saya akan sebutkan dalil-dalilnya. Jadi dalil ini wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak akan memikul beban dosa orang lain kecuali kalau dia punya andil dalam dosa tersebut. Kalau dia punya andil dia akan memikul juga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 13, wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban orang lain di samping beban mereka sendiri. Ya, jadi mereka memikul dosa mereka dan juga dosa orang lain. Kenapa mereka memikul dosa orang lain? Karena mereka dulu berperan dalam menyesatkan orang-orang ini. Recording stopped. Allah juga berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Kata Allah, Recording in progress. hendaknya mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna. Ini orang-orang memikul dosa secara sempurna. Ya, wa min auzari alladziina yudhillunahum bighairi ilm, dan juga orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Jadi mereka dahulu di dunia menyuruh pada kesesatan. Mereka menyuruh kepada kesesatan, mereka melakukan kesesatan, mereka punya dosa tersendiri. Kalau ada yang ikut kesesatan mereka, orang-orang itu juga berdosa dan mereka akan menanggung dosa mereka. Kenapa mereka ikut menanggung dosa orang lain? Karena mereka penyebab sesatnya orang lain. Jadi Allah tetap adil. Kamu ikut menanggung dosa mereka karena kamu yang menyesatkan mereka. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 12 sampai 13 ketika sebagian orang kafir karena ingin memprovokasi orang supaya ikut serta dalam kekufuran, mereka menanggung seakan-akan kami akan tanggung dosa kalian. Allah kisahkan perkataan mereka. Wa qala alladziina kafaru alladziina amanu ittabi'u sabilana, berkata orang kafir kepada orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan kami. Wal nahmil khatayahum. Jangan khawatir, ikuti jalan kami akan tanggung kalau kami salah, kalau kalian salah kami yang nanggung dosa-dosa. Jadi untuk memotivasi orang untuk berbuat maksiat, mereka mengatakan, ikut saja jalan kami, nanti kami yang tanggung dosa-dosa kalian. Allah bantah, wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun. Ya, mereka tidak akan memikul dosa-dosa orang lain tersebut, mereka dusta. Wala yahmilunna athqalahum athqalan ma'al athqalihim. Tapi mereka akan menanggung dosa-dosa mereka juga dan dosa-dosa orang lain juga. Jadi, kalau ada si A menyesatkan si B ikut si A. Si A menanggung dosa si B, jadi si A punya dosa A dan juga dosa B gabung sama dia. Si B juga punya dosa B sendiri. Jadi bukan berarti dosa si B dipikulkan kepada si A. Si B juga berdosa, si A plus dosa A dan dosa B. Kenapa? Karena A yang menyebabkan si B tersesat. B tersesat juga punya dosa A. Kemudian dosanya itu juga dipikulkan kepada si A. Sehingga dua-duanya berdosa. Berdosa. Ya. Oleh karena dalam satu hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kalau orang punya andil dalam dosa kesalahan orang lain, dia akan memikul dosa orang lain tersebut. Kata Nabi SAW, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang bikin contoh yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia akan menanggung dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan juga dia akan menanggung dosa orang yang mengikutinya setelahnya. Min ghairi an yanqusa min auzarihim syai', tanpa berkurang dosa-dosa mereka. Jadi kalau ada orang ngajarin kemaksiatan, diikuti oleh generasi setelahnya, ikut 100, 200, maka semua dosa-dosa akan dia ikut pikul, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka yang ikut dia. Ini mengerikan. Ya, mengerikan. Jadi jangan kita menjadi pemimpin dalam kemaksiatan. Kita contohkan kemaksiatan, kita contohkan orang banyak ikut, mereka berdosa dan kita nanggung seluruh dosa mereka karena kita penyebab mereka bermaksiat. Makanya Rasulullah SAW memberi contoh dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, la tuqtal nafsun zulman, tidaklah satu jiwa dibunuh dengan kezaliman. Illa kana ala bini adamil awwali kiflun min damiha. Kecuali anak Adam yang pertama ikut menanggung dosa. Li'annahu awwalu man sannal qatal, karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Itu yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah, kata Allah, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala aqtulannak." Dan bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam yang sama-sama memberikan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadihima, salah satunya diterima, salah satunya ditolak. Qala la aqtulannak, yang ditolak mengatakan aku akan bunuh engkau, dan akhirnya dia bunuh. Dia yang pertama kali bunuh manusia. Sehingga ketika dia bunuh, dia bingung cara bagaimana menguburkan mayat ini, sampai datanglah fa ba'atsallahu ghuraban liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, maka datanglah seekor burung gagak yang berkelahi dengan gagak yang lain, kemudian mati. Kemudian gagak yang satunya menggali lubang, menguburkan gagak yang mati tersebut. Dia lihat, kemudian dia ikuti gagak tersebut. Tapi dia yang pertama kali membunuh orang. Maka semua orang yang melakukan pembunuhan di dunia alam semesta ini, dosanya juga ditanggung sama anak Adam tersebut. Dosanya ditanggung juga oleh anak Adam tersebut. Karena kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatal, karena yang pertama kali mencontohkan terjadinya pembunuhan. Ya. Taib. Ini kaidah-kaidah yang ingin saya jelaskan, bahwasanya jika seseorang melakukan dosa, ya, jika seorang melakukan dosa, maka dia akan menanggung, dia tidak menanggung dosa orang lain kecuali dia punya andil dalam dosa orang lain tersebut. Kalau dia punya andil dalam dosa orang lain tersebut, maka dia ikut menanggung dosa tersebut karena dia punya andil. Allah Maha Adil. Nah, kalau dia tidak punya andil dalam dosa orang lain, dia tidak akan menanggung apa-apa. Makanya sangat mengerikan. Misalnya seorang yang tampil di televisi, kemudian buka auratnya, punya baju mode tersendiri, orang ikut-ikutan. Ikut mode dia, ikut-ikutan. Maka semua yang ikut, dia juga nanggung dosa. Orang punya jilbab, misalnya jilbab, sebenarnya orang bilang jilbab apa jilbab, nggak tahu itu. Yang jilbab yang kemudian nampaknya sangat kelihatan melakukan tubuh, dia bikin model, orang pada senang dengan model tersebut, semua orang ikut. Mengerikan. Dia akan menanggung dosa orang, semua ikut mengikuti dia, ya. Jadi apa saja dia contohkan. Contoh lagi, seorang nyanyi musik misalnya. Dia bikin musik. Musiknya legend. Semua orang hafal musik itu, nyanyi semua, sampai puluhan tahun orang masih nyanyi, sampai mungkin 50 tahun orang masih nyanyi musik tersebut. Dia ikut dosa. Musiknya legend. Karena apa? Karena dia ngajarin orang, dan orang banyak tiru-tiru lagunya, ikutin, dihafalin lagu-lagu cinta, lagu gombal-gombal. Kemudian waliyadzubillah sampai dia meninggal, orang kemudian ikut. Ya, maka dia juga menanggung dosanya. Dia dapat dosa dan dia menanggung orang-orang yang ikut dia. Ya. Ini mengerikan. Makanya di antara hal yang mengerikan, orang sudah mati tapi dosanya masih dosa jariah. Di antaranya apa? Dia ikut memikul dosa orang-orang karena orang tersebut ngikutin dia. Dia ngajarin orang maksiat, ngajarin orang mencuri, ngajarin orang korupsi, yang motivasi orang untuk berzina misalnya, untuk ngajarin orang bermusik-musik. Dia meninggal, murid-muridnya banyak, anak buahnya banyak, yang ikut dia banyak, semuanya nanggung dosa. Orang ngajar liberal, semua agama benar, semua agama masuk surga, kemudian orang pada ngikut sama. Orang yang ngajari akidah yang sesat, ya, wahdatul wujud lah, Tuhan bersatu dengan makhluknya lah, yang ngajarin minta kepada mayat, ada yang ngajarin, ada. Kemudian orang pada ngikut, dosanya semua dia tanggung karena dia yang mengajari itu semua, kesatan semua dia yang ajari. Jadi waspada, jangan sampai seorang sudah dikubur dalam kuburan sementara dosa masih terus berjalan. Saya masih ingat kisah seorang syekh, ada seorang laki, dia bermaksiat, entah dia langganan klip porno, dia bayar pakai kredit card, kemudian dia bisa share untuk beberapa, mungkin 5 atau berapa teman-temannya, dia share. Dia setiap ada, dan itu langganan mungkin setahun, setiap itu dia datang klip baru tershare-kan kepada beberapa teman, dia share sama teman-temannya. Sampai dia meninggal, orang ini meninggal, temannya masih dapat share-sharean tersebut. Maka dia cari tahu teman yang share, mungkin dia bilang terima kasih, ternyata yang tukang share tadi sudah meninggal, waliyadzubillah. Ya, sementara share klip-klipnya masih terus berjalan. Ya. Ini contoh dosa jariah, dan seorang memikul dosa yang meskipun bukan dia pelakunya, tapi dia ikut andil, maka dia ikut mikul.
Dari kaidah ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajari kita agar kita tidak menyalahkan kecuali orang yang berhak bersalah. Kalau dia tidak punya salah, jangan kita salahkan. Kita jangan memikulkan dosa kepada orang yang tidak berdosa. Contoh, Allah contohkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah kisahkan dalam surat Yusuf ketika Nabi Yusuf kemudian menemukan suwa al-malik, yaitu piala atau semacam tempat minum raja yang berada di suketannya Binyamin. Akhirnya Binyamin ditahan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kakak-kakaknya pada protes atau pada ingin gantian, kata mereka, qalu ya ayyuhal azizu inna lahu syaikhan kabiran fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Kata mereka, ya ayyuhal aziz, wahai sang penguasa, sungguhnya anak ini punya seorang ayah yang sudah sangat tua. Jangan tangkap dia. Fakhudh ahadana makanahu. Ambillah salah seorang dari kami menggantikan posisi anak tersebut. Inna naraka minal muhsinin. Menurut kami kau adalah orang yang baik. Jangan tangkap dia, gantikan salah satu di antara kami. Kata Nabi Yusuf, qala ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal zalimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kami berlindung kepada Allah untuk menangkap orang kecuali yang kami dapati barang kami pada dia. Adapun yang tidak kami dapati barang kami pada dia, kami tidak bakalan tangkap. Inna idzal zalimun. Kalau kami menangkap orang yang tidak bersalah, maka kami telah berbuat zalim. Jadi kita terapkan bahwasanya kalau orang tidak salah jangan kita pikulkan kesalahan. Ya. Kalau memang salah, ya tidak apa-apa kita pikulkan, ya, seperti dalam satu hadis, ya. Satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya bacakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahlas sama'i wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahumullahu finnar." Kalau seandainya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi bersatu padu untuk membunuh seorang mukmin, darah yang haram dia tumpahkan, maka la akabbahumullahu finnar. Allah akan masukkan mereka seluruhnya di neraka jahanam. Jadi kalau seluruh penduduk bumi ini bersatu padu, bersepakat untuk membunuh satu orang, ya, maka Allah akan buat mereka semua masuk neraka jahanam karena mereka punya andil dalam membunuh orang ini. Ini kalau memang orang salah, ya kita hukum. Dan ini dipraktekkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib, dia berkata, anna Umar bin Khattab qatala sab'atan min ahli Sana'a qatalu rajulan. Ya. Umar bin Khattab pernah membunuh 7 orang dari negeri Yaman, dari Sana'a, gara-gara 7 orang ini bersepakat bunuh 1 orang. Yang terbunuh 1, tapi yang bunuh 7 orang karena mereka semua sepakat dibunuh semuanya oleh Umar. Bahkan Umar berkata, "Lau tamala'a alaihi ahlu Sana'a laqataltuhum jami'an." Kata Umar, seandainya seluruh penduduk kota Sana'a bersatu padu untuk membunuh 1 orang ini, saya akan bunuh mereka seluruhnya. Ini namanya adil. Yang punya andil dalam kesalahan dihukum. Kalau tidak punya andil kesalahan jangan dihukum. Nabi Yusuf tadi mengatakan, bagaimana kami menangkap orang yang kami tidak dapati barang kami padanya? Inna idzal zalimun. Kalau gitu kita telah berbuat zalim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang kisah Nabi Saleh, ya, yang membunuh onta Nabi Saleh cuma 1 orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idzim ba'atha ashqaha." Maka bangkitlah salah satu orang dari mereka yang paling celaka dia, kemudian dia bunuh onta Nabi Saleh. Taib yang eksekusi 1 orang. Tapi Allah siksa mereka seluruhnya, ya. Fa'aqaruha, kata Allah dalam sebagian ayat, fa'aqaruha, mereka semua membunuh onta tersebut. Jadi mereka bersatu padu untuk membunuh onta tersebut. Padahal pelakunya cuma 1 orang. Tetapi karena ini dibangun di atas kesepakatan mereka diskusi dulu, 1 orang eksekutornya, semuanya dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Maha Adil. Tapi kalau 1 saja yang melakukan, yang tidak, maka tidak akan terkena. Nah, ini tadi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ternyata pelaku kemaksiatan melakukan kriminal banyak orang, semuanya harus dihukum. Jika 1 ya 1 saja, ya. Jika 1 maka 1 saja. Jika banyak ya semuanya kena hukuman tersebut. Tapi kita terapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita kehidupan rumah tangga. Misalnya kita pulang ke rumah. Tahu-tahu anak kita misalnya ada yang pecahin piring lah, ada yang ini. Kita jangan kemudian salahkan semua anak-anak. Semua anak kita marahin, enggak. Yang salah kita marahin, yang lain jangan dimarahin.
Karena yang lain kalau ikut dimarahin, dia merasa saya tidak bersalah. Kenapa? Yang salah dia kok kita semua kena. Kalau nggak perlu anak-anak kena, ibunya pun kena. Ya semuanya kita marahin, kita omelin. Ini salah. Yang salah satu orang, semuanya kena. Ya kita telusuri sebabnya apa. Kalau ketemu sebabnya, kita omelin juga. Tapi kalau ternyata memang sebab murni anak satu orang ini, maka jangan seluruh anak kita omelin. Apalagi ibunya ikut kita omelin. Demikian juga kalau kita sebagai bos misalnya, kita punya pegawai. Kalau ada satu yang salah, kita telusuri kesalahan dari atas andil beberapa orang. Coba cek. Kalau ternyata kesalahan ini dibangun atas kesalahan 5 orang semua kita beri hukuman. Tapi kalau ternyata kesalahan murni satu orang, yang lain nggak boleh kita salahkan. Kita nggak adil. Sehingga kita harus tahu tentang kesalahan dan sumber kesalahan. Demikian juga di antara kesalahan sebagian orang ketika ada sebagian orang dari sebuah suku misalnya melakukan kesalahan, maka dia sandarkan kesalahan tersebut kepada seluruh suku tersebut. Memang dasar suku ini. Padahal kan cuma sebagian orang, setiap suku ada yang baik, ada yang buruk. Suku apapun ada yang baik, ada yang buruk. Mau sebut suku apapun, ada yang baik, ada yang buruk. Bahkan Yahudi saja ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Apalagi cuma suku-suku yang lain. Maka tidak boleh kalau ada salah satu melakukan kesalahan kemudian kita timpahkan kepada seluruhnya ya. Tidak boleh ya. Demikian juga negara, ada satu kita bilang seluruhnya. Hati-hati, kita tidak boleh memikulkan kesalahan kepada orang yang tidak bersalah. Hendaknya kita adil dalam bersikap. Kalau ada yang salah kita tegur, ya. Kita timpakan kesalahan kepada dia. Yang tidak bersalah tidak boleh kita timpakan kesalahan kepada yang tidak bersalah. Apalagi kita yang salah kita timpakan kepada orang lain. Ini sering ini. Kita udah salah kemudian bingung, ya sudah, istri kita salahin, anak kita salahin. Padahal yang salah kita. Anak buah kita salahin, ya. Yang salah adalah kita. Ini lebih buruk lagi, mengkambing hitamkan orang lain, padahal dia yang sendiri kambing hitam ya. Jadi ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan di teladan, salah satu kaidah yang hendaknya kita perhatikan dalam kehidupan kita, intinya hati-hati. Pertama, kalau kita tidak melakukan kesalahan, tidak punya andil dalam kesalahan, yakinlah kita akan selamat di akhirat. Kita akan tenang. Jangan khawatir. Tapi kalau kita punya andil dalam kesalahan, yakinlah bahwasanya kita akan menanggung berat dosa tersebut di dunia, terlebih lagi di akhirat. Karena Allah menamakan dosa dengan wizar, dengan beban yang dipikul. Ini adalah suatu hal yang berat, kita akan merasakan akibatnya, dampaknya di akhirat. Oleh karena jika kita ternyata punya andil dalam dosa orang lain, meskipun kita tidak ketahuan, meskipun yang dieksekusi, dihukum adalah orang lain, yakinlah Allah tahu dengan apa yang kita lakukan, kita punya andil, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian atas apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.